salam dicampur tomat. Kompak jawab salam, mudah-mudahan selamat. Sehingga jawab salam, awas kudunya cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi syara'a 'alaina bil ittihad wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Himatan para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus IKD ini kota apa kabupaten? Kota Mojokerto, dan juga seluruh panitia penyelenggara kajian duha serta tim IT ya, IKD muda ya, IKD muda. Sama kalau gitu senasib dengan anak saya yang gembul wetenge mentul ya. Itu juga kebetulan dai muda di bidang IT-nya untuk IKD Kota Surabaya. Terus niki para jamaah sedaya kami nulya niki bahasa campuran nggih. Sudah pernah ketemu saya kan? Sudah ya, kalau nggak salah ini yang ke 20 ya. Allah, bismillah. Mudah-mudahan panjenengan yang rawuh di majelis ilmu yang barokah ini senantiasa dinaungi dengan ridha Allah, dinaungi dengan sayap-sayap para malaikat, dengan doa rahmat mereka untuk panjenengan semuanya. Karena panjenengan sudah menyisihkan waktunya ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tetangganya, mungkin yang panjenengan minggu pagi biasanya buat jalan-jalan goes dan sebagainya, panjenengan ikhlaskan, relakan untuk menyisihkan waktu hadir di majelis ilmu. Insyaallah sebagaimana hadis Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Sing gelem nambah dalan nggih kangge golek ilmu, yaltamisu fi ilman, untuk menuntut ilmu ya, maka sahalallahu thariqan ilal jannah. Insyaallah bakal digampangke Gusti Allah mlebu swarga. Nah, karena panjenengan ahli swarga, maka ya, orang ahli surga itu kan seneng, ya kan? Jadi panjenengan ya, ini tak rewangi saya izin buka masker ini biar kelihatan senyum saya. Dengan senyum itu kan tabassumuka fi wajhi akhika fa huwa shadaqah. Yang senyum dengan saudaranya itu sedekah yang membawa surgane Gusti Allah. Mulane nek ngaji niku kudu seneng. Aja kaya wong Surabaya, lejak dangdutan seneng. Tapi nek dijak pengajian merengut, bedudut, raine ciut, persis curut ngentut. Sami, jangan-jangan ketularan kok gini. Ya Allah, jamaah sekalian rahimakumullah. Niki nyambung seduluran kemawon nggih. Wis niku ya ora usah akeh karena juga nyambung di acara jam 8 maksimal 8.30 ditunggu di Sidoarjo. Ya, jadi ya teman-teman IKD Sidoarjo juga bersama dengan kita. Jadi ini CKAOS sebetulnya ada 10 ya. 10 ciri khas pribadi muslim ideal di era milenial. Seperti tema yang sudah disebar, diviralkan datang panjenengan. Ya. Karena situasi kondisi seperti ini, kula jenengan harus benar-benar mendandani, memperbaiki, merenovasi Bapak Ibu. Napa? Islam yang bagaimana? Islam yang kafah. Sebab Islam itu macam-macam, Pak. Saya itu kalau ngisi ceramah, karena itu sering disebut dengan, saya itu sampai dijadikan penasaran sama orang-orang. Panjenengan itu asli kiai ini Islam apa sih? Ngerti, Pak?
Muhammadiyah napa NU? Ya tak jawab, aku kiai ini Muhammad NU aku. Ayo apa padha-padha umat Nabi Muhammad. NU itu Nahdlatul Ulama, gerakan para, termasuk IKAD ini ulama semua. Ustadz Eko ini Masya Allah itu sama-sama kemarin tidak tanah suci, walaupun tidak bisa ketemu di sana karena beda travelnya. Saya haji bonek. Dengan Bapak Ibu yang saya muliakan, maka marilah kita bersama-sama dan dari Islam yang kafah. Ini gimana ini? Wonten ingkang saking penceramah, ada yang dari Jamaah Tabligh, kemudian saya dari IKAD. Tidak apa-apa. Prinsipnya adalah harusnya Islam yang kafah. Makanya tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Mansur S. Luar biasa Pak Mansur ini. Ya Allah. Wajahnya persis kayak Menteri Kehutanan. Daripada Menteri SDM ngundakno BBM tok ae. Oh BBM, ngono nek dibantah kuwi. Wancane wajar jenenge BBM. Napa Bapak Ibu? Bolak-balik muda. Nah, ini juga harus menginspirasi kula jenengan. Boleh silakan BBM muda. Rezeki kita bukan dari kenaikan BBM. Ya. Bolak-balik muda, ayo bolak-balik muda iman kita. Muda ukhuwah kita, muda kebersamaan kita. Ghirah Islam kita menuju Islam yang kafah. Kita ngoten. Ya, enggak usah panik. Makanya Bapak Ibu, sejak pandemi, Ustadz Ketua IKADIS ini kok namanya Abdul Haris Nasution. Oh, ini pahlawan ini. Ya, sejak pandemi itu Ustadz, saya tuh sampai dipanggil sama santri-santri sama teman-teman kiai itu. Panjenengan itu sing cocok itu kiai Covid. Kenapa kiai Covid? Karena namanya Qauzin Mustafid. Ternyata Covid itu solusi Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah apa saja yang menimpa kita, baik secara individu, di tengah keluarga, apalagi dalam rangka bermasyarakat, berbangsa bernegara, termasuk kenaikan BBM ini jamaah sekalian, cukup solusinya Covid. Apalagi terkait dengan pandemi. Ya. Jangan sampai corona jadi konora. Konora ngaji, konora jamaah, konora sekolah. Konora sholat. Ya. Covid. Kenapa kok Covid? COVID. C itu hadapi masalah dengan cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Nyantai. Jenengan nggih ngoten. Menghadapi bapaknya anak-anak. Waya gajiane kok pancet padahal BBM muda. Engko maring ngene bareng-bareng yang muda pisan. Dan gak tahu mudun ngono lho. Nek karuan zaman SBY kan pernah ada turunnya, itu pun ada yang nangis-nangis loh. Itu dulu tapi enggak tahu sekarang. Jangan bicarakan itu kok disekep aku. Rasulullah Muhammad. Ngapunten. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi hadapi dengan cerah ceria. Nggak usah panik. Nek perlu sikapi dengan asik. Sekali-kali tetap diajak piknik. Full dengan musik. Apa dibaturi bojone sing ayu kaya Saskia. Astagfirullah. Kenal ya oke. Niku Bapak Ibu yang saya muliakan, Masya Allah. Mulane ngapunten, nggih, di dalam Covid. Ya. Hadapi dengan omber. Omber itu lapang dada. Ya, lapang dada, nyantai mawon. Woles keles gitu kan. Tenang besti gitu. Dan terus apa? V, vitamin dijaga. I, iman dikuatkan. Lah D ini zikir dan doa. Makanya 19. Kenapa kejadiannya di Indonesia 2020 kok tidak dinamakan COVID-20 saja? Itu qadarullah itu Bapak Ibu. 19 itu ternyata huruf yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya 19. Apa berarti? Kula jenengan dalam segala masalah hadapi dengan bismillah. Dengan nama dan atas nama Allah. Panjenengan hadir di sini. Ini juga karena Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u.
supaya tidak terputus barokahnya. Bismillah, tindak ikadi, ngajak tonggone, aja jenengan tok. Nggih, ayo nderek ngaji teng ikadi. Ngoten. Mumpung durung di ngajekne. Enak ngajine enak. Jadi ngrungokno Mansur S tok ae. Ngene kan enak gitu. Ya, Mansur S kan bagaikan mobil dan bensin praketek. Enak Pak. Jenengan yang tilawah, Pak Mansur yang tilawah, panjenengan mendengarkan ganjarane podo. Ngene mboten? Iku diajak kancane. Mulane 19 Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ayat yang dibaca tadi itu sebetulnya pengantar ceramah saya itu. Surah Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono biasanya nggih kula niku Allah ngono lho Bu. Jenengan ngomong. Sing mburi malono sing ngelokne kiai ini lho pakai daster. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wong iman niku takwane kudu komprehensif. Haqqa tuqatih niku takwa yang universal. Dalam tafsir al-hadis yang disebutkan itu ittaqillah haitsuma kunta. Dalam doanya Rasulullah, ya Allah tolonglah kami untuk bittaqwa wal istiqomah. Takwa itu harus istiqomah. Dalam bahasa Fussilat ayat 1, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Niku. Ngaten ya Pak nggih? Iki ngapunten ngajine kula niku mboten saged kok terlalu formal itu enggak bisa Ustaz. Wis modele nggih ngeten iki. Wong ngajine ki pojok kampung. Ya, berhubung flyernya jenengan yang di-share itu kok pakai udeng, aku ya tok gaya udeng. Ambek anakku dilokno jenengan koyo Habib Rizik, Pak. Ya alhamdulillah koyo dzurriyyah Rasulullah. Gitu. Makane jenengan itu kalau sekarang ini ditunjukkan sebetulnya ya sama kuasa-kuasa ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Delalah kasusnya yang rembo-rembo itu kan. Itu delalah kok ya ono hubungannya karo KM, ya kan? Ayo, ya kan? KM. Loh inisial KM itu ternyata ada hubungannya dengan KM 50, Pak. Mana loh? Nah KM 50 ini ada angka 6, rukun iman, haqqa tuqatih. Wis mbok tak godak-godakno karepmu ngono. Ngaten Bapak Ibu. Artinya haqqa tuqatih. Orang yang haqqa tuqatih itu harus teraplikasi, terimplementasi dalam bentuk Islam yang kafah. Makanya di akhir ayat ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai kula jenengan sedo meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Berarti secara tersirat haqqa tuqatih itu aplikasinya adalah Islam yang kafah, Islam yang komprehensif, istimalul Islam yang di situ ada unsur-unsur yang nanti akan menjadikan Islam dengan Islam yang ideal di tengah situasi yang apapun juga terjadi di tengah-tengah kita termasuk di era milenial. Nah, itu kalau diteruskan surah Ali Imran 102 sampai 104 itu nanti luar biasa Bapak. Isinya tidak jauh-jauh dari itu. Alhamdulillah para rawuh rahimakumullah. Islam kafah itu Islam yang senantiasa memenuhi 10 kriteria. Halo. Segini hei kono hai. Halo. Hai, ngaten ibu nggih? Halo. Hai. Alah kemanya. Ya Allah. Jadi kalau ingin jadi Islam yang ideal adalah Islam yang kafah. Islam yang kafah itu harus memenuhi 10 kriteria ini. Nek cukup ya alhamdulillah. Nek gak cukup ya berseri. Kapan-kapan ditangkap lagi. Yang pertama Bapak, salimul akidah. Akidah sing selamat. Selamat saking napa siji? Saking kemusyrikan. Saking kemunafikan. Saking kefasikan. 3 hal ini.
Orang itu gara-gara ini Pak, bulan Muharram kemarin, mek gara-gara diganti dengan suro niku jarang Pak wong sing wani digawe. Aja mantu sasi suro, kok gare bapakmu mati. Lah nek liyane sasi suro apa bapake mlungsungi. Itu kalau sampai menjurus dalam hati Bapak, merusak akidah. Saksi besar akeh wong digawe sing mantu, manten, sunatan, sing buah sampai kentekan duwike. Sing ustaz sampai kentekan jadwale. Begitu sasi suro sepi kan tanggapan blas. Ini kan ironis, Pak. Wong Islam kafah kok wedi. Gitu. Lho kula jenengan itu dinaungi kali Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ini mesti ndadosaken kula jenengan. Ya udah Allah ya menciptakan apa yang kula jenengan gawe. Apa saja yang kula jenengan lakukan itu makanya di surah Taubah wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Wes lah bekerja ibadah ya nyunatono, manten-manteno, hajatono, insya Allah disaksikan Allah, dilindungi Allah, diridhoi Allah. Selama tidak bertentangan dengan aturan Gusti, ini kemauan saja nih. Dan boten kadang-kadang sudah itu. Termasuk kula niki korban hitung-hitungan Jawa, Pak. Kula biyen niku asline nggih oleh padha-padha sak desa kula Pati mriku. Le hitungane salah le. Sampan Selasa wage, lah iki calonmu iki Jumat Kliwon. Selasa iku 3, wage iku 4, 7. Lah Selasa Kliwon, Selasa iku 3, Kliwon iku 9, ketemune 14. Rolas karo 7. Lah iki gak cocok. Wah, lah terus piye? Ganjil, kok gare ono sing mati salah siji. Batalno ya, Le. Sakitnya tuh di sini. Akhirnya ya sudahlah, bismillah ikhtiar. Alhamdulillah oleh bojo sing ireng. Namanya Siti Alfiah, Siti ku lemah, Alfiah sing lemah lembut. Cantik kayak Sofia Lajuba. Nanti mengarah emang ya Allah. Ya udah oleh wong Blitar, bismillah. Itu juga hampir gagal, tapi ya udah, ayo kita berangkat dari keyakinan cinta karena Allah. Cintai aku karena Allah, ya kan? Sayangi aku karena Allah. Itu haqqatuqati. Ngono. Sing penting pokoknya aja koyo Farel dibanding-bandingke. Lah wah, akhirnya Joko Tingkir ngombe dawet. Aku lagi kroso ya iku, Pak. Oh, mangkane ini dijak nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet. BBM naik aja dipikir garai. Astagfirullah. Ya Allah, hadirin para rawuh rahimakumullah. Siji Salimul Aqidah. Tengene surah ke-6 nggih. Ya Allah. Surah ke-6 itu surah apa Ibu? Halo. Kok pada itikaf semua? Al-An'am. Ya. Al-An'am itu disebutkan, gitu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngaten. Segala kula jenengan wis ya salate, ya ngibadahe, bahkan hidup dan mati kula jenengan semuanya ada di bawah genggamannya Allah. Lillah rabbil alamin. Kurang khawatir apa? Itulah haqqatuqati. Yang pertama, Islam kafah, Islam ideal di tengah era milenial ini, kapan saja di mana saja siji akidah sing mantap. Akidah sing kuat. Napa malih generasi-generasi panjenengan. Kula niku remen Bapak, nek enten bapak-bapak, ibu-ibu ngaos ngajak putra-putrinya. Ya. Jangan dilarang. Ini kayak Mas ini pakai sarung ya. Sarungan itu tuh ke bahasa Arab syaru'an sing ngetepi syariate pangeran. Saru'an. Wong Jawa rasa muni saru'an dadi sarungan. Ayen kan dadi ngo. Wong biyen niku alhamdulillahirabbil alamin ngono kok. Siapa namanya Mas? Fadil satunya?
Arif Rahman Hakim, Fadil Imron, menteri kabeh. Muga-muga mangke pejabat-pejabat di atas adalah generasi panjenengan semuanya. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Ngoten Bapak Ibu. Nggih, ngoten siji. Sing nomor kalih. Niki nek kula ceramah teng ngene muslimat, Aisyah, teng kampung-kampung niku kula damel siiran seluku-seluku bathok niku. Niku salimul akidah asline. Tapi krana para wali biyen niku termasuk terutama Sunan Kalijaga niku sing dihadapi wong Jawa yang masih banyak aliran animisme atau aliran kepercayaan atau apa lagi sehingga diganti dengan seluku-seluku Suluku bathok itu suluku batnak isin batinmu. Bathoke la ilaha batnuka la ilaha illallah. Suluku bathoke la ilaha sirama menyang solo leole payung muda majendit lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek ngene iku Pak. Nggih. Wong Jawa biyen sluku bathok usluk batnak isin batinmu. Bathoke la ilaha dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Batnuha la ilaha illallah. Jiwa yang tertanam kalimat thayyibah. Ngaten. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Terus perumpamaan kalimat thayyibah yang tertancap dalam dada kula panjenengan itu sabitun. Kayak dene pohon yang rindang, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Ya, kekokohan akidah kula panjenengan. Seperti itu. Batnuha la ilaha illallah ketemu nih bathoke ilaha illallah. Sirama menyang Solo itu sirama ila antasila. Kamu berjalan kemana saja, fasiru fil ardi fangzuru. Sirama menyang Solo. Lah dipikir-pikir kok gak sirama menyang Mojokerto kok gak ngono. Itu bahasa Arab sirama ila antasila. Kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja, leoleh. Kenapa kok gak leoleh jajan bakpo kok gak gitu? Itu bahasa Arab. La ilaha illallah ila antamuta. Makanya itu disumberkan dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku ngoten maksudnya Bapak Ibu. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain. Kita berharap kepada, kita bersandar kepada, insya Allah ditolong oleh Gusti Allah. La ilaha illallah. Kalau nanti maca la ilallah ngeten iki Bapak Ibu, enten sing ngelokne. Wah, jenengan medeni ae. Kaya ngarak jenazah. Salah kaprahnya tiang Islam itu di situ. Lo kalimat tauhid itu digawe wong urip, ora digawe wong mati. Ingqata amaluhu ya sudah. Ngoten lho. Aja kok pas meninggal agak diiringno la ilaha illallah apa? Itu yang sering disindir, diviralkan di memenya teman-teman itu. Jangan sampai kula jenengan datang ke masjid terakhir kali dan hanya sekali, yaitu ketika disalatkan. Jangan. Ini hadirin rahimakumullah. Maka sirama menyang Solo leole payung muto. Mak jendit lolo aja sampai kaget kula jenengan. Lho. Ujug-ujug kok mati. Wong mati niku mboten nate janjian kok. Nggih. Winginane niku enten tiyang sedo niku kok ya tak tumbeno biasane urip aku ya ngono. Iku mak jendit lho, Mbak. Wis mati gak iso obas, gak iso apa-apa. Ingqata amal. Idza mata insan ingqata amalu. Makanya ngoten niku mumpung isih urip ibadah sing tertib.
mumpung isih waras ibadah sing akas, mumpung isih muda ibadah mudeng menono kita ngilingo yen tuwa ora iso apa-apa, sambat mara tuwa kesasar nang jaya. Astagfirullah. Salli wa sallim daiman Ahmad. Salli wa sallim wal ali wal ashabi man qarrahada wal ali wal ashab qad wahada. Alhamdulillah. Hadirin para rawuh, itu maksudnya yang pertama, Islam ideal adalah salimul aqidah. Oke, sing nomor kali sahihul ibadah. Oke, sahihul ibadah. Sahihul ibadah niku tegese ngibadah sing sahih, ngibadah sing bener yang sesuai dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah yang juga diwariskan oleh para sahabat salafus sholihin. Ini kalau perbedaan-perbedaan yang bersifat teknis itu hanya hasil ijtihad para ulama sehingga muncul ada mazhab Hanafi, gini apa betul? Ada Maliki, Syafi'i, Hambali. Jenengan mboten usah kaget. Jadi yang ini dari kajian IKD itu semboyannya adalah menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Gini apa betul? Itu nasional itu, bukan hanya Mojokerto saja. Makanya IKD itu merangkul semua. Ya, mau apa saja yang penting pokoknya bisa sahihul ibadah. Ngibadahe sing bener, ngibadahe sing jejeg. Dan baik dalam pelaksanaan maupun dalam aplikasinya di aspek kehidupan. Mboten aja sampai STMJ, salate terus maksiat jalan. Gitu. Nek kadung salat khataman sedina 3 khataman maca Al-Qur'an. Tapi ternyata sikapnya masih sartil mahbud golong. Nang pasar ngutil, nang omah jumbut, nang tangga nyolong. Paket komplit. Itu sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu sahih yang dalam arti semua ibadah kula panjenengan itu menjadi suatu ibadah yang menjadi jaminan akan menimbulkan jiwa-jiwa yang soleh baik secara ritual maupun secara sosial. Syarat rukunnya dijaga, sunah-sunahnya diperhatikan, batal-batalnya ditinggalkan. Itu ritual. Tapi sosialnya disinkronkan dengan itu, Bapak. Sehingga tidak tidak pincang. Ya, salate wapi karo tangga gak nyopo, karo dulur gak akur. Ya, kadang-kadang nek kadung ngrasani ngrumpi no secret. Ya. Masya Allah, jangan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu harus 2 dimensi. Hablum minallah, hablum minannas. Mulane enten lagu ngaten Ibu ya. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Lagu-lagu sing ngoten-ngoten niku Bapak Ibu. Ya, minimal ono sing lagu viral itulah. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Iya dah. Ya Allah, hadirin para rawuh rahimakumullah. Pramila kula jenengan sahihul ibadah. Ibadah yang mencerminkan kehidupan yang komprehensif, kehidupan yang senantiasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat dan bisa menimbulkan rahmat bagi seluruh masyarakat. Allahumma Muhammad. Yang ketiga, maka buahnya akidah yang kuat, ibadah yang semangat, maka menimbulkan matinul khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Kita contoh beliau. Kanjeng Nabi akhlaknya sangat agung.
Ya, jangankan dengan teman, kalian musuh nih, gitu, itu Kanjeng Nabi. Makanya Masya Allah, IKAD ini mudah-mudahan terutama di Mojokerto ya Ustaz ya, bisa menjadi teladan bagi lembaga-lembaga yang lain. Buktinya ini satu-satunya, saya tuh banyak Ustaz organisasi yang merekrut saya. Saya juga humasnya LDNO Kota Surabaya, juga penasehat KPK. Panjenengan pirsa KPK? Komunitas pendakwah keren. Wong tua eklek-eklek ini jadi pendakwah keren. Ya wes, anu yai nggih tolong nggih. Ya wes melok. Boloku arek nom-nom ngeten iki, nek ceramah hebat. Ngoten. Kula dereng ngenten apa-apaan. Tapi tak niati nyambung seduluran silaturahmi padha-padha wong iman, muga-muga iso barokah marang sepadha-padha. Iku mau. Itu yang kita harapkan. Berakhlak yang baik. Di antara sekian lembaga dakwah itu, insya Allah IKAD ini paling luar biasa. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nggih. Amin ya rabbal. Acarane istiqomah terus pundi? Ya jenengan dukung Bapak Ibu. Ya. Ya dukung rohaninya, ya, siqah nafsiyahnya. Juga dukung bagaimana agar tetap syiar. Ya, contohnya kayak jenengan ini, ya Allah. Banyak sekali jamaahnya. Di Kediri itu Masya Allah, sampai masjidnya nggak cukup. Nganjuk juga begitu. Ya. Tulungagung, dan sebagainya. Masya Allah. Nah itu yang harus kita istiqomahkan Bapak Ibu. Terus ya ditungakne pengurus-pengurusnya, muga-muga sehat sak keluargane nggih. Iso ngramut kula jenengan. Yang tidak kalah pentingnya yo aja ndonga tok. Ing mung ketok yo ana kotakan lewat iku dudu hiasan iku. Sampeyan isi rasa akeh lah jenengan ngisi 100.000 ngono ndak masalah. Sedikit sing penting ikhlas. Akeh ikhlas luwih apik. Ngoten. Lah jenengan niku ngapunten, kula jenengan kadang-kadang infak iku lho 5.000. Jajal jenengan kalkulasi. Iki ora kok ngundat-undat jenengan mboten. Kotak niku isine pinten niku? Siji napa loro? Lho astagfirullah 3. Misale siji rego 1.500. Berarti 4.500. Akuane 500. Astagfirullah pas iku. Ya. Mau sing buri malang sing ngrasani iku durung kiyaine ngawur. Ya ini sono jatahe dhewe. Mulane kula eling sikirane kiai kula biyen. Umat Islam hukume wajib berjuang. Boten kenging namung kendel sangga uang. Mumpung taksih kesempatan nang alam padang. Kudu sing giat aja mung cukup nyawang, gitu. Ingkang sugih berjuang nganggo bandane. Sedekah infak. Ngalim pinter berjuang nganggo ilmune, gagah rasa kudu nganggo tenagane, yen sampun sepuh disuwun doa restune. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan mulkillahi. Ngapunten nggih. Sambil salatan enggak apa-apa tak ya? Enggak apa-apa nggih. Soale ngapunten esuk-esuk nek gak dijak ngene kok kadang tak kira minal khusyu'i tibane minal ngantuki. Ya Allah. Niku intinya nggih niku berjuang. Orang Islam yang milenial, Islam yang ideal, Islam yang kafah, yang namanya Islam radikal ini kados ngoten niku, Pak. Salah kalau yang mengatakan Islam radikal, Islam keras. Bukan. Ya Islam yang akidahnya kuat, ibadahnya semangat, gitu, akhlaknya mulia sehingga bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Itu Islam radikal, Pak. Islam keras yo berarti sing keras usahane sing kono. Itu jenenge Islam garis keras, contohnya kayak mangan watu, mangan kerikil. Gak seneng aku nek lho, Ustaz, sampean kok ceramah di situ. Itu kan Islam radikal. Radikal dengkulmu ngono aku. Mboten ndak ada, Pak. Saya itu. Dan jangan
dalam prinsipnya dakwah IKADI itu tidak boleh mengklaim, menjustifikasi orang lain, apalagi menjelekkan, merasa diri kita paling benar, tidak ada. Lebih baik loh, di situ kok beda. Ya udah, perbedaan adalah satu kepastian, yang terpenting jaga takwa dan iman. Makanya gini surah Al-Hujurat 13 itu kan, setelah Allah panjang lebar berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Akhirnya digaris bawahi in akramakum indallahi atqakum. Berbeda silahkan. Tidak sama keniscayaan, tapi tetap jaga takwa dan iman. Itulah yang menjadi jaminan kemuliaan Allah. Ngoten, Pak. Tidak menjelekkan. Ya. Prinsipnya adalah dakwah itu mengajak bukan mengejek, gini betul. Merangkul bukan memukul. Jenengan jangan kaget ketika, lah ya Pak Yai kene ceramah kok mesti ana selawat. Itulah perbedaan, makanya ya rada laris. Sidik-sidik sampean gak sholat kafir, kok suwe malah do mlayu, Pak. Sajane ya bener. Wong perbedaan antara orang iman dengan kafir itu ada di sholatnya, gini apa betul? Gak sholat ya kafir. Tapi niku mungkin wis mapan, jre. Ojo sampai sama ana wong lagi sobo masjid, sampean kok gak tau nang masjid kok tumben sampean. Kafir. Sesuk gak sobo meneh. Itu prinsip saya, Pak. Tapi itu hanya metode dakwah. Umpama bahkan ada orang yang mengatakan kafir, ya tidak apa-apa, memang saya hanya seperti itu. Itulah hebatnya, Pak. Makanya dibangunnya Islam di Madinah, yang tadinya namanya Yasrib menjadi Madinah, itu adalah kota yang madani atas prakarsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ memahami perbedaan. Nah, kenapa? Samene katanya gak podo kok. Bunda yang ini jilbabnya biru, dasare abang, aja dilokne abang kok gandengannya kok biru. Wah ya abang yo gandengannya putih, tadi kok merah putih karek ngerek. Wah sing pink yo dilok gak ada marine, Pak. Nggih, justru ini harmoni kehidupan. Semakin banyak warna, semakin indah pelanginya. Allahumma amin. Hadirin, inilah Islam ideal di era milenial. Nggih, sing nomor sekawan iki kok tak terus nih gak mari-mari. Jam piro iki? Oh, Masya Allah. Hampir jam 7 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Lanjut. Jangan lanjut lagi. Ibu-ibu gitu terus. Persis tukang parkir ya, terus. Sing nomor sekawan qawiyul jismi. Nggih. Qawiyul jismi, kekuatan fisik. Kesehatan dijaga. Al mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Ya. Hadis riwayat Muslim ini mencerminkan kangge kula jenengan sebagai seorang muslim tetap waspada terhadap wabah virus yang ada di sekitar kita dan tetap menjaga kesehatan kita. Masya Allah. Makanya V itu vitamin dijaga. Balik itu COVID itu apa lengkap nih. Makanya jenengan ketemu aku nang alun-alun Mojokerto, kiai COVID ngono. Tak senendek kupingmu. Allahumma Muhammad. Orang Muslim itu dianjurkan menjaga kesehatan. Ya walaupun nggak harus mahal-mahal. Makanya saya sering mengikuti live streamingnya IKADI Mojokerto itu. Bagus itu. Ada pengobatan. Ya. Itu. Dulu saya ingat waktu dicek apa itu ya. Saya itu seumur hidup Ustadz takut dengan jarum. Ya. Takut dengan suntik itu. Pertama kali kalau ditusuk jarum ya gara-gara teng mriki ini kok. Dicek darah arpe gak wani kok yo isi. Sami kali ini swab dari awal pandemi, pokoknya iso tak hindari yang namanya swab apa PCR apa GR karepku aku gak mau. Delalah niku dikengken ceramah teng marinir kok diklatal mriko. Ya Allah. Kok yo gak ngomong tak seneni sing kan dan sampean kurang ngajar gak ngomong aku dhisik kan. Lah tekan kono disuwab, Pak. Apa gak wedi aku langsung meruntus keringetan aku. Saya mau terbang ke Kalimantan tuh sampai tak rewangi, iya apa ya carane sing sekira iso golek surat sing tanpa disuwab. Iki delalah kersane Gusti Allah niku
Nggak pakai surat itu karena itu manipulasi, dengan bacaan sholawat, dengan zikir, bertobat, istighfar pada Allah, lolos Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Inilah hadirin sekalian ya. Jadi yang nomor sekawan qawiyul jismi, dijogo fisike. Lah kok ono sing sakit Ustaz? Oh, sakit itu ibadah. Jadi kok sakit ya dianjurkan berobat. Ojo nggone dukun bayi ora cocok. Iku jenenge Joko sembung naik ojek ya gak nyambung, Cek. Ngaten. Kadang niku aneh kok, Pak. Anu, bapak kula niku stroke kae. Enten dukun sing mandi ora ya? Oh, sakit malah dukun. Ikhtiar berobat. Kali berdoa, selanjutnya tawakal, pasrah sumarah, semende kepada Allah setelah ikhtiar dan berdoa. Oh no, oh sakit kepala, ditempeli jimat. Ya tambah mumet. Ya termasuk ngeten iki, ceramah kesuwen ya watuk bareng wis isyarat ngeten. Qawiyu jismi, banyak ayat yang merangsang manusia untuk selalu napa niku kula jenengan menjaga kesehatan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Oh jemene kok kula jenengan, sanak turun kula jenengan itu loh, jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Bi'afan itu jamak dari mufrad dhaifun, bi'afan. Jangan menjadi generasi yang lemah-lemah, terutama lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam akhlakul karimah, dan lemah fisiknya karena sakit-sakitan. Apalagi kita. Makanya ngapunten, saya ini dulu keceng, Pak. Mulai teng pondok, Trenggalek, Tulungagung, Kediri sampai Duki Dosormo, Pengampel mriko. Ya Allah, keceng. Dilalah metu anak gembul, nggih. Sak gentong abuh lho. Ngentek-ngenteki beras. Alhamdulillah juara 1 Jawa Timur dakwahnya. Niki kapan-kapan nek tanggapan double kula ngengken piyambake. Napa mulai teng sekolahan-sekolahan, masih ngene ngerjekeni ngawur. Nah aku tampil dhewe sing nyuting duet kakaknya yang tahfidz itu ini tadi nggak ikut karena ada hataman. Dan anak kula sing pertama iku ayu iku namanya Eka Fitri Rahayu Aprilia sing gantenge kaya abahnya. Nggih, lho niku masyaallah Bapak Ibu. Nek pun ngoten niku insyaallah dijaga fisiknya. Ada herbal-herbal, ojo sering-sering kimiawi ngoten niku, nggih. Masya Allah, dijaga kekuatan fisiknya. Mohon hadirin yang nomor 5, masaqatun fil fikri atau masaqatul fikri, ideal dalam ideologi atau intelek dalam berpikir. Banyak ayat Bapak Ibu, afala tatafakkarun, ya kan? Afala tubsirun dan seterusnya. Afala taqilun, ad-dinu wal aqlu, banyak. Termasuk di surah Al-Baqarah ayat 219 gitu. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kabeh niku dipikir, Pak. Kenapa? Sebab nek gak dipikir iso bahaya, Pak. Orang kok bisa memperturutkan hawa nafsunya karena tidak berpikir. Padahal Allah sudah memberikan ancaman, gitu. Napa niku? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, kan begitu. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Seandainya kebenaran diperturutkan dengan hawa nafsunya, hancur dunia seisinya. Dalam konteks pribadi, orang kok nurutin nafsunya dewe, Bapak Ibu, ngapunten, dirinya akan hancur, bahkan bisa menghancurkan karir orang sekitarnya, Pak. Berapa orang itu yang terkena itu? Istrinya kena. Padahal hanya huruf jetok itu gara-gara. Gitu. Loh gara-gara sak jetok niku lho. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsu. Coba berpikir, lah iya, iku nek tak tembak kira-kira dampaknya apa ya? Gara-gara emosional sesaat, Pak. Ya. Sampai akhirnya sing huruf E barang kena, ono sing
apa RE macam-macam lah ya, sampai berapa orang yang terkena itu. Wah mangfihinna itu maksudnya seperti ini. Nah iya, nah, itulah nanti dihubungkan dengan KM itu tadi. Ojo disingkat kuat ma'ruf Pak sampai niku. Allahumma Muhammad. Masya Allah. Hadirin walawit tabal haq. Makanya dipikir. Islam yang ideal adalah Islam yang selalu menggunakan akal pikirannya, karena agama adalah tempat kita untuk berpikir, menganalisa segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Dari akal itulah di basic, dibingkai, didasari dengan ilmu. Ojo ngawur, ojo wal kedual, ora kode ora kadal, ora kirikil ora geragal, ora dalan ora aspal, ora kucing ora kadal. Ya, orang haram orang halal, pokoknya kalu ya kuntal. Wis bubrah kalau sudah seperti ini. Gitu? Makanya di surah 39 ayat 9 itu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, yang berakal itu daripada yang tidak? Tentu tidak. Makanya di Al-Mujadalah ayat 11 itu enggak tanggung-tanggung Allah mengangkat derajat panjenengan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma diangkat derajatnya. 5 hal ini jenengan pegang teguh, ini sudah luar biasa. Dieling-eling mawon. 1 salimul akidah, 2 sahihul ibadah, 3 matinul khuluq, yang keempat qawil jismi, yang kelima masaqatul fikri. Berarti masih ada 5, kita lanjutkan serial yang akan datang. Mana tak terus nih sing Sidarjo ngamuk. Mana tak terus nih, gue BPE ditangkap kan siapa tahu. Allah Subhanahu Muhammad. Sebelum saya tutup, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, monggo. Yang penting ojo tanya ini. Tanya Ustaz, sama teruskan. Jangan. Sering ada itu kita amalkan, mudah-mudahan bisa mengamalkan, bisa bermanfaat dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu. Sambil ta'arufan. Bapak, boleh tanya? Ibu? Saya boleh tanya Ustaz. Ustaz mau tanya apa? Kapan selesainya? Ya udah sekarang selesai. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau doanya ada Ustaz? Saya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا والمؤمنين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والحاضرين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا والحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات حفظ حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة يا الله ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا يا الله وصحيح أجسادنا وقوي يقيننا وتمم يا الله أنعامنا يا الله وتمم إسلامنا يا الله وحسن أخلاقنا وتقبل توباتنا يا الله وتقبل دعاءنا Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, rahmat yang melimpah kepada seluruh jamaah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami, para sesepuh leluhur kami ya Allah. Dan dengan ampunan-Mu ya Allah, terimalah ibadah kami, kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah, sembuhkan segala sakit kami, kuatkan iman kami, sempurnakan Islam kami, semangatkan ibadah kami, amal soleh kami, dan pererat ukhuwah di antara kami ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya kami mohon kehadirat-Mu agar hidup yang sekali ini menjadi hidup yang bermakna, bertakwa, istiqomah. Ya Allah, dengan rezeki-Mu yang halal barakah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, membina rumah tangga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, putra-putri yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat wa ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Nyuwun sholawat Jibril ya Pak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu, ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kami ya Allah, tolong kami ya Allah, bersama jamaah di Mojokerto ini ya Allah, mudah-mudahan istiqomah di jalanmu dalam kekuatan iman takwa kepadamu ya Allah, barokah fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.